Baca Pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengaku banyak mendapat desakan agar mengusir tenaga kerja asing dari Cina yang bekerja di Indonesia. Pernyataan itu sering datang sewaktu ia memimpin Jawa Tengah. Namun ia lantas berseloroh bahwa boleh saja TKA Cina itu diusir, tapi ia mempertanyakan kembali siapa yang akan menggantikan mereka. Berjumpa lagi dengan Om Ben, salam seger waras. Generasi muda itu harapan bangsa. Mesti mempunyai ide baru dan inovatif. Jangan sekedar ikut-ikutan isu yang dibawa sekelompok orang, namun tidak paham konteksnya. Akibatnya ketika dibantah, ya sudah diam. Tidak bisa berargumen lagi. Kita sangat prihatin nih, waktu menyimak salah satu pertanyaan yang dilontarkan oleh mahasiswa UI pada Pak Ganjar nih. Mereka meminta TKA Cina diusir, tenaga kerja asing. Langsung direspon sama Pak Ganjar dengan jawaban, beliau siap mengusir mereka. Namun apakah para mahasiswa itu bisa menggantikannya? Apa yang dilontarkan mahasiswa itu? Tidak ada yang salah. Hanya mestinya mereka itu menyiapkan perdebatan lanjutan bagaimana. Sebagai generasi muda nih, idealnya terus-menerus mengupdate informasi, menggali data dengan benar. Bagi Pak Ganjar, dia bisa memilah mana kebijakan yang bisa dikerjakan cepat dan mana kebijakan yang membutuhkan proses dalam konteks tenaga kerja asing. Bisa dilakukan cepat asal kapasitas SDM di Indonesia ini memang memadai. Beliau tak mau menunda kebijakan yang bisa diambil dengan cepat. Pokoknya beliau tuh sat-sat das-des gage-gage kan itu, dan selesai. Inilah generasi muda, utamanya mahasiswa, mestinya menyiapkan diri, meningkatkan kapasitas supaya benar-benar siap pakai dan bukan generasi manja. Dilihat dari aspek pertanyaan yang diajukan, sepertinya si penanya hobi follow up nih, akun politik berupa video. Bukan bentuk tulisan-tulisan panjang dan tuntas. Makanya perspektif sempit. Biasakan membahas sesuatu itu secara tuntas. Jangan menggantung. Akibatnya ya begitu. Waktu selesai dijawab malah bingung. Cermati juga siapa dan kapasitas yang mau diajak diskusi itu siapa. Pak Ganjar nih waktu aktif di GMNI. Selepas kuliah langsung ke PDIP. Banyak belajar politik ke Bu Mega. Pernah jadi anggota DPR dari Komisi 2 dan menjabat gubernur Jawa Tengah 2 periode. Barangkali pada tahun pertama jadi gubernur, mahasiswa yang bertanya itu masih SD. Artinya apa? Sudah kalah pengetahuan duluan. Makanya jadi kelompok kritis itu bukan hanya pandai bertanya dan mendebat, namun juga memikirkan berbagai alternatif untuk menyelesaikannya. Sehingga solusi serta konsekuensi dari tiap solusi yang diambil. Jangan-jangan mahasiswa yang bertanya itu hanya mendengarkan beberapa channel YouTube kelompok oposisi yang tidak suka pada pemerintah Pak Jokowi. Sekali lagi nih, tidak ada yang salah dengan pertanyaan itu. Harusnya ada pendalaman atas pertanyaan pertama yang diajukan. Lihatlah penanya lain yang sempat meminta jawaban Pak Ganjar. Dia petugas partai atau petugas rakyat? Nih, mahasiswa yang bertanya soal itu memiliki harapan. Namun dia kurang clear membedakan antara petugas partai dan petugas rakyat itu. Pertanyaan tentang TKA Cina. Sebuah isu yang muncul jelang periode kedua Pak Jokowi memang dihembuskan untuk menolak pembukaan zona kawasan industri di Morowali. Di sana dibangun nih lebih dari 10 perusahaan yang mengolah nikel serta turunannya. Mengapa penting menghadirkan TKA dari Cina? Karena investor dan mesin yang didatangkan merupakan kreasi dari tirai bambu itu, negeri tirai bambu. Mereka didatangkan nih sebagai tenaga ahli yang tugasnya melakukan
transformasi pengetahuan, mengajari tenaga kerja kita untuk siap dan bisa mengoperasikan. Ingat, industri pengelolaan nikel dan turunannya merupakan industri baru di Indonesia. Beda dengan industri pengelolaan minyak, batu bara, perakitan mesin, kendaraan, dan lainnya yang sudah banyak anak bangsa ini menguasainya. Sederhananya ini, ilmu soal perminyakan, batu bara, mesin besar dan kecil sudah diajarkan bukan hanya di berbagai universitas, namun juga sudah ada di beberapa SMK. SMK kita yang membuka jurusan itu sudah banyak. Yang kalian hadapi itu calon presiden dengan pengetahuan memadai, serta penguasaan peta politik yang matang. Silahkan bisa disandingkan dengan dua capres lainnya. Mana yang menjawab hanya dengan kata-kata atau bahkan janji, serta mana yang menjawab dengan penuh optimisme. Bisa jadi lah dalam aspek pengetahuan, dalam menyusun jawaban di antara tiga capres, Pak Anies akan lebih unggul, tapi konsistensinya antara kata dan perbuatan kita bisa lihat perbandingannya. Bagaimana Pak Anies waktu memimpin di Jakarta? Dan bagaimana Pak Ganjar saat jadi gubernur di Jawa Tengah? Tidak usah membicarakan Pak Prabowo. Ini sebab kapasitas pengetahuannya di bawah Pak Anies dan Pak Ganjar. Pertarungan Pilpres tahun depan ini sejatinya bukan pertarungan partai, apalagi pertarungan capres itu sendiri, melainkan pertarungan kepentingan kita, kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia. Jika negara ini ingin maju, cari capres yang punya visi dan ideologi yang jelas. Bukan malah bergantung atau membela capres yang tidak punya gambaran bagaimana membawa negara ini makin maju. Dari berbagai pemberitaan, sebenarnya kita bisa menangkap siapa yang layak dipilih. Dengan banyaknya jumlah memilih milenial, justru tingkat krusialnya di sini. Jika mereka tidak clear bagaimana menguji kapasitas capres, yang rugi sebenarnya yang mereka. Makanya dibutuhkan relawan-relawan yang bisa menjelaskan, memberikan gambaran, menerangkan apa-apa saja kelebihan dan keunggulan dari masing-masing capres. Generasi muda sekarang itu loh, sukanya semua serba instan. Padahal membangun dan membawa Indonesia menjadi negara maju jelas butuh proses. Siapa yang menyangka hanya dalam 9 tahun nih progres kemajuan Indonesia bisa secepat ini. Banyak negara lain yang terkejut dengan kecepatan Indonesia mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Warga Malaysia saja sampai iri dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Sudah ada banyak perubahan yang terjadi di berbagai aspek yang jadi tanggung jawab pemerintah. ASN kini benar-benar tidak bisa bekerja dengan semaunya. Seperti sebelum Pak Jokowi jadi presiden, apakah negara yang sudah berjalan pada relnya mau dimundurkan lagi, dimulai dari nol lagi? Yang jelas, sudah ada 2 capres tampil di kuliah kebangsaan FISIP UI, yakni Pak Anies dan Pak Ganjar. Saat Pak Anies menjadi pemateri, ada mahasiswa yang menggugat kebijakannya nih. Sedangkan pada Pak Ganjar, banyak pertanyaan diajukan menggali serta memastikan komitmen Pak Ganjar bila jadi presiden. Ini loh, ini membuktikan Pak Anies kinerjanya dipertanyakan. Sedangkan Pak Ganjar hanya dikhawatirkan mahasiswa bakal menuntut kebijakan partai. Jawaban yang diberikan Pak Ganjar menunjukkan sikap independen, serta punya komitmen serta visi membangun Indonesia. Kalau sudah jelas begitu, ngapain pilih yang lain? Demikian opini Uben kali ini. Salam seger waras.